Selamat siang semuanya, apa kabar hari ini? Sehat? Kembali lagi di channel Lux Cinema. Kali ini kita akan menceritakan film bergenre thriller asal Amerika tentang seorang wanita yang melarikan diri dari pembunuhan berantai. Langsung saja kita bahas alur cerita filmnya yang berjudul Don't Move yang dirilis pada tahun 2024. Pagi itu, Iris terbangun dalam keheningan rumahnya yang suram. Suaminya masih terlelap, tidak menyadari ketika Iris diam-diam meninggalkan rumahnya. Dia mengendarai mobilnya menuju taman negara bagian di California, tempat kenangan pahit bersemayam. Setibanya di sana, Iris berjalan menyusuri jalur setapak yang pernah dilaluinya bersama putranya Mateo, yang meninggal tragis dalam kecelakaan saat pendakian keluarga. Di dasar sebuah pohon besar, dia telah membangun memorial sederhana untuk Mateo, lengkap dengan perahu mainan kesayangannya. Iris duduk di samping memorial itu. Air mata mengalir, mencerminkan kesedihan mendalam yang masih mencengkram hatinya. Setelah beberapa saat tenggelam dalam duka, Iris melanjutkan perjalanannya hingga mencapai tepi tebing curam. Dia berdiri di sana, menatap jurang di bawahnya. Pikirannya dipenuhi pertimbangan untuk mengakhiri hidupnya. Namun, secara tiba-tiba, seorang pria bernama Richard muncul dari balik pepohonan. Dengan suara lembut, dia mengajak bicara Iris, menanyakan keadaannya, dan mengungkapkan bahwa dia juga pernah mengalami kehilangan serupa. Kata-kata Richard yang penuh empati perlahan-lahan menenangkan Iris, membuatnya merasa dipahami dan tidak sendirian dalam penderitaannya. Merasa sedikit terhibur oleh kehadiran Richard, Iris memutuskan untuk menjauh dari tebing dan berjalan kembali bersama Richard menuju area parkir tempat mobil mereka diparkir. Percakapan mereka terus berlanjut, dengan Richard terus menunjukkan perhatian dan pengertian. Namun, saat mereka tiba di dekat mobil, suasana berubah drastis. Tanpa peringatan, Richard mengeluarkan alat kejut listrik dan menyerang Iris, membuatnya terjatuh dan kehilangan kesadaran sejenak. Well, Richard, By the way, so you can go back there. hi, Sorry. Of course. Richard. Expecting rain? You can never. Ketika Iris mulai tersadar, dia mendapati dirinya terikat dengan tali jeep di pergelangan tangan dan kaki. Tergeletak di kursi belakang mobil Richard, yang kini melaju menjauh dari taman. Kebingungan dan ketakutan menyelimuti Iris saat dia menyadari bahwa pria yang tadi tampaknya baik hati, kini menjadi ancaman nyata bagi hidupnya. Dalam perjalanan yang mencekam di dalam mobil, Iris berjuang untuk tetap tenang dan mencari cara melarikan diri. Dengan usaha keras, dia berhasil menggeser tubuhnya sedemikian rupa, sehingga tangannya yang terikat berada di depannya. Menggunakan pisau kecil tersembunyi di sakunya, dia memotong tali pengikat pergelangan tangan. Saat mobil melambat di jalan terpencil, Iris melihat kesempatan dan menyerang Richard dari belakang, menyebabkan mobil keluar jalur dan menabrak pohon. Dalam kekacauan itu, Iris keluar dari mobil dan berlari menuju hutan lebat, berharap bisa menjauh dari penculiknya. The setting. And I go and mess it up by not checking your. Fuck you. Have you started to feel it yet? Plane, everything has a backup, even the toilet flushers. But Fingers started to go. Namun, pelariannya tidak semudah yang dibayangkan. Richard, meskipun terluka akibat kecelakaan, tetap mengejar Iris dengan tekad yang bulat. Dia mengungkapkan bahwa sebelumnya telah menyuntik Iris dengan agen paralitik yang akan melumpuhkannya dalam waktu 20 menit. Panik, Iris merasakan efek obat mulai bekerja. Kakinya melemah dan gerakannya menjadi lamban. Dia terus berusaha bergerak, mencari tempat persembunyian di antara pepohonan dan semak-semak. Sementara Richard dengan tenang mengikutinya, mengetahui bahwa waktu berpihak kepadanya.
Dalam kondisi hampir putus asa, Iris terpaksa meloncat ke sungai. Kemudian ia pun hanyut. Dan ditemukan oleh seorang pria tua bernama Bill. Bill membawa dia ke pondok kecilnya. Meskipun awalnya ragu, akhirnya membiarkan Iris untuk tinggal di pondoknya. Namun, kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Richard tiba di pondok, berpura-pura sebagai suami Iris yang mencarinya. Bill yang curiga dengan cerita Richard menolak menyerahkan Iris dan berusaha menghubungi polisi. Pertengkaran fisik pun terjadi antara Bill dan Richard, yang berakhir dengan tragis ketika Richard membunuh Bill dan membakar pondok tersebut, memaksa Iris untuk kembali disandar di dalam mobilnya Richard. Okay, Andrew. In here, I've literally lost. Independence is so important to her. We were arguing. Do you? You are I'm not gonna hurt you. I'm gonna kill you. Lay down! Taming you. Teach. Menyadari bahwa tidak ada orang lain yang bisa diandalkan, Iris memutuskan untuk melawan. Dia menemukan kekuatan dalam dirinya yang sebelumnya tidak pernah dia sadari. Menggunakan pengetahuan tentang lingkungan di sekitarnya, Iris mulai merancang jebakan sederhana untuk menjebak Richard. Meskipun efek obat masih membatasi gerakannya, tekadnya untuk bertahan hidup dan membalas dendam memberikan dorongan tambahan. Iris tidak lagi hanya menjadi mangsa, dia kini menjadi pemburu yang siap menghadapi musuhnya. Setelah serangkaian peristiwa mencekam, Richard menyadari bahwa rencananya untuk menyiksa Iris di kabinnya tidak dapat dilanjutkan, karena keluarganya berencana mengunjungi tempat tersebut. Dengan waktu yang semakin menipis, Richard memutuskan untuk mempercepat aksinya. Ia membawa Iris yang masih dalam kondisi lumpuh akibat agen paralitik ke sebuah danau terpencil, dengan niat untuk mengakhiri hidupnya di sana. Oh yeah. Not done talking. Or a tow truck? Wouldn't count on it. Oh, she been intoxicated. She left me. Excuse me? Things have. Died. Selama perjalanan, Iris mencoba memanfaatkan kemampuannya yang mulai pulih untuk berkomunikasi, berusaha mempengaruhi Richard dengan menyebut keluarganya dan potensi konsekuensi dari tindakannya. Namun, Richard tetap teguh pada niatnya, mengungkapkan bahwa kematian mantan pacarnya, Poe, justru memberinya pencerahan dan membangkitkan sisi gelap dalam dirinya. Setibanya di danau, Richard membawa Iris ke tengah danau menggunakan perahu kecil, berniat menenggelamkannya. Iris yang kini mulai mendapatkan kembali kontrol atas tubuhnya, menyadari bahwa ini adalah kesempatan terakhir untuk melawan. Dengan kecerdikannya, ia meminta Richard untuk memberikan perahu mainan merah milik putranya, Matteo, yang masih disimpannya di saku celana. Richard memenuhi permintaan terakhir Iris, karena ia merasa ia bukan lagi ancaman. Saat Richard mendekat untuk memberikan perahu mainan itu, Iris memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil pisau yang disembunyikan Richard. Dengan sekuat tenaga, ia menusukkan pisau tersebut ke leher Richard, menyebabkan luka fatal. Tidak berhenti di situ, Iris berhasil merebut pistol Richard dan menembaknya beberapa kali, memastikan bahwa ancaman tersebut benar-benar berakhir. Dalam kekacauan itu, perahu mulai tenggelam, memaksa Iris untuk berjuang keluar dari air dan berenang menuju tepian danau.
Setelah mencapai daratan, Iris terbaring lemah di tepi danau. Napasnya tersengal-sengal akibat perjuangan yang baru saja dialaminya. Richard yang terluka parah juga berhasil mencapai tepian. Namun jelas bahwa hidupnya tinggal menghitung detik. Dalam momen yang syarat emosi, Iris mendekati Richard yang sekarat. Dan dengan suara lirih penuh makna, mengucapkan kata-kata yang sebelumnya diucapkan Richard kepada Chloe. Terima kasih. Ucapan ini bukan sekedar ironi, tetapi juga menunjukkan transformasi Iris dari seorang wanita yang diliputi keputusasaan menjadi individu yang menemukan kembali keinginannya untuk hidup.